Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa program studi sarjana terapan K3 ya, untuk Mas Adam, Mas Kodri dan juga Mas Yusuf. Hari ini kita masuk ke sesi ketiga untuk mata kuliah keselamatan kerja, dan di sesi ini kita akan membahas tentang Integrated HSE Management System. Jadi kita akan membahas sedikit tentang sistem manajemen yang biasa digunakan di tempat kerja, khususnya untuk bidang K3. Nah, di tempat kerja sendiri, K3 ini tidak berdiri sendiri gitu. Jadi biasanya di tempat kerja ini bergabung dengan lingkungan atau dengan mutu. Makanya kalau di tempat kerja nanti teman-teman mungkin mendengar yang namanya K3L atau QHSE atau HSE atau HSE gitu ya. Jadi intinya sama aja, artinya membahas atau mengatur tentang pelaksanaan K3 ditambah dengan lingkungan atau dengan mutu di tempat kerja. Oke. Nah, biasanya ada dua standar yang digunakan pada Integrated HSE Management System atau Integrated Health, Safety and Environment Management System. Jadi makanya selain teman-teman belajar tentang K3, nanti teman-teman juga akan belajar tentang lingkungan, bagaimana itu AMDAL, bagaimana itu proper dan lain sebagainya. Jadi selain belajar tentang aspek-aspek K3 juga belajar tentang aspek-aspek lingkungan. Nah, di beberapa tempat kerja memang sudah dibagi nih. Jadi misalnya departemen HSE, ya udah ada yang ngurusin health-nya atau kesehatannya, ada yang ngurusin safety-nya atau keselamatannya, atau juga yang ngurusin environment-nya atau lingkungannya. Nah, ada dua standar yang biasa digunakan di tempat kerja. Yang pertama adalah ISO 14001 tahun 2015. ISO ini atau standar ini berbicara tentang environmental management system atau sistem manajemen lingkungan. Sedangkan yang kedua adalah ISO 45001 tahun 2018, berbicara tentang Occupational Health and Safety Management System atau sistem manajemen K3. Sebelumnya ISO 45001 ini ada sistem manajemen juga yang mengatur tentang K3, namanya OSAS 18001 2007. Tapi OSAS tersebut sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak digunakan lagi, digantikan oleh ISO 45001 tahun 2018. Nah, ada keuntungan atau manfaat jika perusahaan ini menerapkan suatu manajemen atau sistem manajemen K3L. Yang pertama, bisa mengurangi waktu dalam pengerjaan, atau kalau misalnya nanti teman-teman bekerja di bidang konstruksi, bisa mengefisienkan waktu pekerjaan karena fokus K3L-nya sudah fokus. Bisa juga menurunkan angka kecelakaan, bisa juga meningkatkan statistik keselamatan kerjanya dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya, tidak hanya ada yang di layar ini, tapi banyak banget manfaatnya jika perusahaan ini menerapkan suatu sistem manajemen K3L yang sudah terintegrasi, sudah berjalan secara terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaannya. Jadi tidak terpisah-pisah gitu. Tidak ISO 9001 untuk mutu sendiri, 14001 untuk lingkungan sendiri, atau 45001 untuk K3 sendiri, tapi diintegrasikan karena intinya sama. Nanti kita akan melihat apa aja sih skup-skupnya gitu. Sebenarnya intinya sama, hanya ininya aja, peruntukannya saja yang berbeda. Kalau 9001 itu untuk mutu ya, untuk quality, 14001 itu untuk lingkungan, untuk environmental, dan 45001 untuk OHS atau K3-nya atau Occupational Health and Safety-nya. Nah, ada basic factors of accident atau penyebab dasar kecelakaan ini menurut teori. Jadi menurut teori, kecelakaan ini ya, menurut teori insiden atau kecelakaan itu bisa terjadi dari yang pertama namanya human factors dan juga equipment and environment. Kemarin kita sudah belajar tentang unsafe act dan juga unsafe condition. Jadi sesuai dengan teori, penyebab kecelakaan itu paling besar ada di human factors. Human factors atau faktor manusia menyumbang sampai 88% tingkat kejadian kecelakaannya. Sedangkan
faktor equipment dan juga environmentnya ya itu menyumbang 10%, sehingga kalau dijumlahkan ada 90% ini kecelakaan bisa terjadi diakibatkan oleh unsafe act dan juga unsafe condition. Sedangkan 2%-nya disebabkan oleh unfortunate factors atau faktor di luar di luar kekuasaan manusia lah, tidak disebabkan oleh penyebab manusia, tapi juga tidak disebabkan oleh unsafe condition. Jadi disebabkan oleh ya kalau bisa dibilang takdir gitu. Tapi masa kita mau bergantung dengan takdir, kan enggak ya. Kalau orang K3 ya memang sehebat apapun proteksinya ya, sistem yang dijalankannya, tapi tetap masih bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Nah ini angkanya cukup kecil 2%. Tapi kalau misalnya sudah sudah bagus gitu ya, sudah penerapan ketiga sudah baik ya, otomatis tingkat kecelakaan kerjanya bisa diturunkan. Contohnya misalnya seperti ini deh. Kalau misalnya kita naik motor gitu ya, ngebut gitu ya, 90 km per jam, 100 km per jam, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu, jalannya ugal-ugalan, pasti tingkat kecelakaannya akan lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kita tertib. Tapi kalau misalnya kita tertib nih, misalnya kita pakai helm, jalannya di kiri, misalnya naik motor jalannya di kiri, kecepatan standar misalnya, perlengkapan mengendara kita sudah lengkap, ada jaket, sarung tangan, sepatu, celana panjang dan lain sebagainya. Bisa nggak kecelakaan? Bisa kecelakaan, tapi tingkat kecelakaannya akan lebih kecil dibandingkan kalau yang contoh pertama tadi, yang kita naik motor ugal-ugalan gitu ya, kecepatannya tinggi, nggak pakai helm, nggak pakai alat keselamatan lainnya, terus jatuh. Tingkat kecelakaannya akan lebih tinggi dibandingkan jika kita tertib. Itu contoh kecilnya. Nah di tempat kerja juga gitu. Ketika tempat kerja tidak menerapkan K3 dengan baik, tentu tingkat kecelakaannya atau kemungkinan terjadi kecelakaannya akan lebih tinggi dibandingkan kita sudah menerapkan K3 dengan baik. Sudah ada sistem K3 di tempat kerja kita, gitu ya. Sudah ada SOP-nya, sudah ada APD-nya, sudah ada alat pengaman lainnya, sudah ada kesadarannya dari masing-masing pekerja. Tentu tingkat kecelakaannya akan lebih kecil. Tetap ada kemungkinan kecelakaan, tetap ada, bisa aja lagi kerja walaupun alat pengamannya bagus gitu, tiba-tiba ada petir misalnya, ada petir yang sangat besar, atau misalnya tiba-tiba ada tsunami, misalnya ada gempa bumi. Nah itu nggak bisa kita prediksi. Makanya gempa bumi, tsunami, bencana alam lah pokoknya masuk ke faktor yang tidak diprediksikan gitu, tidak diperkirakan, atau unfortunate factors. Nah, ada teori juga dari Frank Bird ya pada tahun 1967. Nanti kita juga akan membahas teori yang lebih lanjut. Kecelakaan kerja ini biasanya terjadi karena lack of control atau kurangnya pengendalian, karena sistemnya yang tidak kuat, karena standarnya yang tidak dikendalikan dengan baik ya, tidak digunakan dengan baik, atau compliance atau tingkat kepatuhan kepada regulasinya tidak dijalankan. Akibatnya ketika ada pengendalian yang kurang baik, maka bisa menyebabkan basic cause ini penyebab dasarnya yaitu yang bersangkutan dengan personal factor dan juga job factor, faktor dari personalnya dan juga faktor dari pekerjaannya. Nah, faktor personalnya misalnya si orangnya, faktor personal ya, ini kita masuk ke faktor personal. Misalnya orangnya bekerjanya asal-asalan gitu, terus tidak ada motivasi, terus tidak malu-malu, misalnya nggak mau bertanya. Jadi kalau ada pekerjaan yang susah, aduh supervisor saya lagi sibuk lagi, adalah saya ngerjain sendiri aja lah, tapi dia belum tahu. Jadi bisa menyebabkan kecelakaan. Atau job factor misalnya tidak ada kontrol, tidak ada supervisi dari atasannya, nggak ada pengawasan, nggak ada yang ngawasin, adalah santai aja kerjanya gitu ya. Terus misalnya
tidak sesuai dengan latar belakang keahlian dia. Jadi misalnya sarjana ekonomi suruh megang mesin misalnya, nah itu juga bisa eh, dimasukkan kepada job factor. Lalu ada penyebab berikutnya atau immediate cause, yaitu tadi substandard practice dan juga condition, unsafe act dan juga unsafe condition. Kalau misalnya basic cause dari lack of control, terus ada basic cause-nya dan juga immediate cause-nya tidak dikendalikan, tidak dilakukan perbaikan, maka suatu saat akan terjadi namanya insiden atau eventnya atau kejadiannya. Nah, ketika ada terjadi insiden, eksiden, maka itu bisa menimbulkan kerugian, baik kerugian pada manusianya maupun pada aset perusahaannya. Jadi kalau kita mau menghindari kecelakaan sesuai dengan teori ini ya, teori Frank Bird ini atau teori loss question model ini, kita harus perbaiki dari faktor sebelum insiden terjadi atau faktor dari eventnya. Itu bisa dari lack of controlnya, bisa basic cause-nya, dan juga bisa dari immediate causes-nya. Bagusnya semuanya diperbaiki, semuanya dikendalikan. Jadi ketika siapa tahu kalian nanti masuk tempat kerja, oh ternyata pengendalian K3-nya belum ada nih, masuk ke dalam lack of control. Kalian perbaikilah sistemnya, kalian perbaiki, standarnya kalian terapkan, compliance-nya kalian patuhi, lalu baru kalian bisa menyusun pekerjaan lainnya untuk memperbaiki basic causes dan juga immediate causes. Ini model penjelasan sederhana dari loss causation model. Oke. Nah, kita masuk ke definisinya. Environmental itu apa sih? Atau lingkungan itu apa sih? Lingkungan itu sesuai dengan ISO 14001 tahun 2015 adalah keadaan di mana operasional organisasi mempengaruhi lingkungan termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan interaksinya. Jadi semua kegiatan atau operasional suatu perusahaan, suatu organisasi yang bisa mempengaruhi lingkungan keseluruhan ya, termasuk air, udara, tanah, flora, fauna, bahkan manusianya, ini masuk ke dalam lingkungan, masuk ke dalam aspek lingkungan atau masuk ke dalam pembahasan lingkungan sesuai dengan ISO 14001 tahun 2015. Sedangkan untuk definisi dari Occupational Health and Safety atau definisi dari K3 sesuai dengan ISO 45001 2018, ini nama lainnya K3 adalah Occupational Health and Safety gitu ya. K3 adalah kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain, termasuk pekerja temporal dan juga kontraktor, lalu tamu atau personel lain di dalam area kerja. Sama pengertiannya seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan juga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Jadi K3 ini semua kondisi, semua aspek pekerjaan, semua kegiatan yang bisa mempengaruhi atau dapat mempengaruhi K3-nya atau kesehatan dan keselamatan si pekerjanya atau pekerja lainnya termasuk kontraktor dan juga orang lain di tempat kerja. Maka itu masuk ke dalam aspek occupational health and safety. Sedangkan untuk definisi dari Environmental Management System atau Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan ISO 14001 2015, yaitu bagian dari sistem manajemen yang menetapkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek-aspek penting lingkungan yang mencakup struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktik, prosedur, proses, dan juga sumber daya. Nah, ini udah masuk ke pengertian dari Environmental Management System. Jadi masuk ke dalam sistem manajemen, tapi khusus untuk mengelola atau mengurus aspek dari lingkungannya. Makanya spesifik ke lingkungan. Spesifik ke lingkungan. Kalau ISO 14001 spesifik ke lingkungan. Oke. Sedangkan untuk definisi dari Occupational Health and Safety Management System atau OHSMS sesuai dengan ISO 45001 2018 adalah bagian dari sistem manajemen yang bertujuan untuk membangun dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola bahaya dan risiko K3. Jadi sama pengertiannya gitu ya, baik
sistem manajemen lingkungan maupun sistem manajemen K3 sesuai dengan ISO ini, ISO 14001 dan juga 45001, mereka semua ini bagian dari sistem manajemen perusahaan, terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Bisa berjalan secara bersamaan, bisa, makanya bisa diintegrasikan karena skupnya sama. Nanti kita lihat skupnya apa aja. Nah, sistem manajemen HSE ini ya, jadi sistem manajemen health, safety, and environment atau sistem manajemen K3L di perusahaan adalah sistem manajemen yang terdiri dari yang pertama struktur organisasi. Ada struktur organisasinya, ada departemennya, ada bagiannya, bagian K3L, bagian HSE, bagian OHSE dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan perencanaannya. Pasti setiap bagian, setiap organisasi atau setiap departemen pasti ada yang namanya kegiatan perencanaannya. Mau ngapain sih selama 1 tahun misalnya, bagian K3 ini mau ngapain. Lalu ada tanggung jawabnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk penerapan HSE ini, atau yang sebagai kepala departemennya siapa sih? Ada HSE manager misalnya, ada K3L manager, ada lain sebagainya. Praktiknya atau kegiatannya apa aja dalam setahun, 6 bulan dan lain sebagainya. Inspeksi misalnya, penilaian AMDAL dan lain sebagainya. Lalu dibuatlah prosedur, SOP, dibuat SOP. Lalu ada prosesnya dan juga ada sumber dayanya, ada orang-orangnya, mulai dari manajernya, supervisornya, pelaksananya dan lain sebagainya. Nah, mereka ini atau sistem ini yang terdiri dari struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktik, prosedur, proses dan sumber daya, ini akan yang pertama menetapkan, menerapkan, mengelola, mengarahkan, memfasilitasi dan juga mengendalikan aspek penting lingkungan dan juga resiko bahaya dan resiko K3. Nah, tugas atau lingkup pekerjaan dari suatu sistem manajemen HSE adalah seperti ini. Jadi mereka setelah ada semuanya di sini ya, yang di bagian kiri, nanti mereka akan menetapkan, menerapkan, mengelola, mengarahkan, memfasilitasi dan juga mengendalikan. Nah, itu tugasnya. Menetapkan kebijakan, menerapkan prosedurnya, mengelola operasionalnya, mengarahkan pekerjanya, lalu memfasilitasi misalnya memberikan APD, memberikan sistem proteksi lainnya dan lain sebagainya, lalu mengendalikan jika terjadi bahaya, jika terjadi ada kecelakaan kerja, ada tumpahan minyak yang bisa mempengaruhi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah skupnya. Ini adalah bukan skup ya, ini adalah klausul sama seperti kalau kita bicara tentang PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3, ada yang namanya klausul dari ISO 14001 dan juga ISO 45001. Kalau ini yang paling kiri, yang OSAS 18001 2007 ini adalah sistem manajemen yang lama, sistem manajemen K3 yang lama. Nah, ini sudah tidak berlaku, sudah tidak diterapkan lagi karena sudah digantikan oleh ISO 45001 2018. Kalau kita lihat klausulnya antara ISO 45001 dan juga 14001 2015 ini sama. Kita lihat nomor 1 adalah scope, sama ya. Kita nggak usah lihat OSAS-nya, kita hanya lihat ISO 45001 dan juga ISO 14001. Nomor 2 ada normative reference, sama. Nomor 3 ada term and definitions, sama juga. Lalu nomor 4 ada context of the organization, sama. Nomor 5 ada bedanya di nomor 5, yaitu kalau di ISO 45001 ada leadership and worker participation, sedangkan kalau di ISO 14001 hanya leadership, hanya kepemimpinan. Kenapa beda? Karena K3 ini memang membutuhkan partisipasi dari si pekerjanya. Kalau lingkungan ya nggak ada di sana karena kita ngurusin lingkungan gitu ya, tanah, air, udara dan lain sebagainya. Sedangkan kalau K3 atau untuk occupational health and safety ini memang harus ada partisipasi dari si pekerjanya. Itu bedanya. Lalu nomor 6 juga ada planning, sama. Cuman planning untuk ISO 45001 ini adalah planning untuk occupational health and safety atau planning atau perencanaan untuk K3. Sedangkan kalau untuk di 14001 ada perencanaan untuk lindung lingkungannya. Bedanya hanya di
peruntukannya gitu ya. Lalu ada support di poin klausul 7, nomor 8 sama ada operasional, nomor 9 juga ada performance and evaluation, sama juga di audit dan lain sebagainya. Nomor 10 ada klausul improvement atau peningkatan. Jadi bedanya hanya peruntukannya aja. Sedangkan klausulnya sama, makanya mereka bisa diintegrasikan, bisa dijalankan secara bersama-sama. Bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen perusahaan yang sudah berjalan. Misalnya ISO 9001 2015 sama juga skupnya, sama juga klausulnya. Kalau kalian nanti ada pengen lihat klausul-klausul yang ada di ISO 9001 2015 sama dengan klausul yang ada di ISO 45001 dan juga ISO 14001. Bedanya hanya peruntukannya saja. Kalau 9001 itu hanya untuk quality, untuk mutu perusahaan. Nah, kita fokusnya sekarang kepada ISO 45001 dan juga ISO 14001. Memang di beberapa perusahaan juga ada yang menggabungkan departemen K3 dengan departemen quality. Jadi namanya QHSE. Ada. Tapi yang lebih banyak adalah K3 dan lingkungan ini disatukan gitu. Makanya ada K3L, HSE dan lain sebagainya. Untuk apa saja sih isi-isinya atau yang dibahas di klausul-klausul ini nanti kalian akan pelajari di semester semester selanjutnya di mata kuliah sistem manajemen perusahaan terintegrasi. Jadi kalian di sini hanya untuk awareness-nya aja, hanya untuk tahunya klausulnya ada 10. Isinya sama semua, hanya peruntukannya yang berbeda. 45001 untuk K3, 14001 untuk lingkungan. Dan yang paling mencolok perbedaannya ada di klausul kelima, yaitu leadership dan juga worker participation untuk ISO 14001 atau untuk sistem manajemen K3. Sedangkan di sistem manajemen lingkungan di ISO 14001 hanya ada klausul leadership atau kepemimpinan. Nah, kalau nggak diintegrasikan ya, kalau tidak diintegrasikan maka gambarnya kan seperti ini. ISO 14001 2015 akan berjalan dengan sendiri, artinya nanti ada perusahaan yang punya departemen lindung lingkungan sendiri. Ada nggak Pak seperti itu? Ada juga perusahaan yang memang menjalankan kedua sistem ini secara terpisah. Ya, jadi ISO 14001 sendiri, ISO 45001 sendiri. Tapi ini akan banyak makan waktu gitu, banyak makan waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, karena ini bisa disatukan, bisa diintegrasikan, bisa dijalankan secara bersama-sama. Karena apa? Karena tadi klausulnya sama, klausulnya 1 sampai 10 sama. Makanya di banyak perusahaan banyak penerapannya itu diintegrasikan antara ISO 14001 dan juga ISO 45001. Nah, konsep integrasi yang ditawarkan ini juga dapat diterapkan pada sistem manajemen yang lain. Manajemen mutu misalnya, SMK 3 juga bisa mengacu kepada ISO 45001. Bahkan lebih baik SMK 3 dibandingkan penerapan ISO 45001. Karena apa? Karena ya 45001 ini ISO ini sifatnya adalah voluntary. Sedangkan SMK 3 PP 50 2012 sifatnya adalah mandatory, artinya wajib. Jadi kalau perusahaan kita nggak menerapkan ini nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau tidak menerapkan PP nomor 50 maka itu bisa jadi diberikan sanksi oleh pemerintah. Nah, kenapa bisa diintegrasikan? Kenapa bisa disatukan di suatu sistem manajemen perusahaan? Karena hampir semua sistem manajemen mengadopsi konsep demand cycle atau PDCA cycle. Ya, setiap sistem manajemen pasti ada plan, do, check, dan action. Ada perencanaannya, ada do-nya, ada do itu apa ya istilahnya, ngelakuinnya gimana gitu, pelaksanaannya ya, ada ceknya, pemeriksaannya, ada juga actionnya, tindakannya. Jadi semua sistem manajemen ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, lalu ISO 2202 tentang HACCP tentang makanan, lalu juga ada SMK 3 PP 50 2012. Ini penerapannya konsepnya sama, yaitu PDCA cycle.
atau plan. Yang pertama plan, menetapkan sasaran dan proses yang penting untuk memenuhi persyaratan dan kebijakan yang diminta, baik dari ISO-nya maupun dari PP-nya. Lalu ada do, penerapannya, pelaksanaan proses itu mau seperti apa, ada, sudah disusun. Lalu ada check, memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan, tujuan dan sasaran dan persyaratan lainnya, serta ada act, mengambil tindakan untuk secara berkelanjutan memperbaiki kinerja. Jadi berbentuknya lingkaran. Ketika plannya sudah dibuat, lalu sudah ada do-nya, dicek, oh ternyata ada yang kurang, maka ada action-nya lagi, diulang lagi, plan disusun lagi action-nya di tahap plan, do, check, action, terus begitu sampai terus menerus selama si perusahaannya menjalankan sistem ini, menjalankan standar ini. Kita masuk ke penilaian risiko terintegrasi untuk ISO 14001 dan ISO 45001. Nah, kalau kita bicara tentang ISO 14001, ingat di sini maka kita membahas tentang aspek dan juga dampak, ya. Kalau kita membahas tentang lingkungan pasti yang kita bahas, yang kita kaji, yang kita analisa adalah aspek dan juga dampak lingkungan. Aspek lingkungan itu apa sih? Aspek lingkungan adalah elemen dari suatu aktivitas, produk dan jasanya organisasi yang tujuannya yang berinteraksi dengan lingkungan. Jadi semua aktivitas, semua produk yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang bisa berinteraksi dengan lingkungan ini masuk ke dalam aspek dampak. Oke. Sedangkan untuk dampak lingkungan adalah perubahan apapun terhadap lingkungan yang dihasilkan dari aspek penting dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Aspek dampak itu kalau kita bicara tentang ISO 14001-2015. Sedangkan kalau kita bicara tentang ISO 45001-2018, ya sama seperti kita membahas K3 sesuai dengan PP nomor 50/2012 tentang SMK 3, yaitu ada bahaya, ada resiko. Bahaya adalah suatu sumber, situasi atau tindakan dengan suatu potensi yang bisa membahayakan sehubungan dengan luka pada manusia atau gangguan kesehatan atau kombinasinya. Sedangkan resiko adalah kombinasi dari kemungkinan dari kemunculan suatu kejadian berbahaya atau paparan atau pajanan dan keparahan cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh suatu kejadian atau suatu paparan. Jadi kalau kita bicara tentang 45001, nggak jauh-jauh sama seperti PP 50, yaitu berbicara tentang aspek bahaya dan juga aspek resikonya. Sedangkan kalau kita bicara tentang 14001 tentang lingkungan, kita bicara tentang aspek dan juga dampak. Di sini bedanya kedua ISO itu ya. Jadi kalau ISO 14001 kita aspek dan dampak. Ingat-ingat aspek dan dampak. Makanya kalau lingkungan tuh ada AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan, misalnya aspek dan dampak lingkungan. Kalau kita bicara tentang K3 atau ISO 45001 adalah bahaya dan resiko. Itu bedanya. Jadi kalau 14001 aspek dan dampak, kalau 45001 adalah bahaya dan juga resiko. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai ketika kita bicara dengan ISO 14001 malah kita bilangnya bahaya lingkungan dan juga resiko lingkungan. Enggak. Tapi 14001 adalah 14001 adalah aspek dan juga dampak. Sedangkan 45001 adalah bahaya dan juga resiko. Nah, kalau diklasifikasikan lagi, aspek lingkungan dan juga bahaya ketiga ini termasuk kepada sebab, kepada penyebabnya, bahayanya, aspeknya yang bisa mempengaruhi lingkungan, bahayanya yang bisa mempengaruhi kinerja K3 ini sebab. Sedangkan akibatnya diklasifikasikan di dampak dan juga resiko K3, dampaknya atau akibatnya. Ngerti ya, paham ya? Jadi kalau misalnya aspek lingkungan, misalnya pembuangan limbah tekstil yang tidak sesuai dengan semestinya, dampaknya apa? Bisa mencemari sungai. Bahaya listrik misalnya, bahaya listrik bisa menimbulkan kesetrum dan lain sebagainya. Ini bedanya. Jadi kalau aspek lingkungan dan juga bahaya ini masuk ke sebab, sedangkan dampak lingkungan dan juga risiko masuk ke akibat. Untuk melakukan penilaian risiko terintegrasi,
Ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada 3 langkah, ada langkah 1, 2, dan 3. Apa langkah pertama? Langkah pertama kita mengidentifikasi A dan I. Apa itu A dan I? Ya ini hanya nama lainnya ya, aspek dan impact. Aspek dan dampaknya, dan juga HIRA atau hazard identification dan juga risk assessment. Kita identifikasi dulu. Langkah pertama kita lakukan identifikasi bahaya risiko untuk K3 dan juga aspek dan dampak untuk lingkungan. Ketika kita sudah identifikasi, oke, aspek lingkungannya ini, dampaknya ini, lalu hazardnya atau bahayanya kita identifikasi dari bahaya fisik, kimia, biologi, psikologi, dan juga ergonomi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Risk assessmentnya dari masing-masing bahaya tersebut atau penilaian risiko dari analisa risiko dari bahaya-bahaya tersebut adalah ini. Udah kita identifikasi, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita nilai. Kita lakukan penilaian risiko. Ada matriksnya, ada caranya. Jadi nggak cuman bahaya listrik, nilainya kasih 10 deh, enggak. Tapi ada ininya, ada ada caranya, ada metodenya. Nanti setelah UTS kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat suatu HIRA DC, suatu hazard identification, risk assessment, dan juga determinant control, dan juga JSA atau job safety analysis. Sedangkan ketika kita sudah lakukan penilaian, angkanya sudah kita tahu, lalu juga bahaya tertingginya juga kita tahu, aspeknya mana aja, bahaya mana saja, maka langkah ketiga kita terapkan atau kita tentukan pengendaliannya. Kita terapkan pengendaliannya. Jadi sudah diidentifikasi, sudah dinilai, maka kita lakukan pengendaliannya. Nah ini sama seperti siklus PDCA juga diterapkan secara berulang. Jadi nggak hanya sampai pengendalian udah selesai, sudah kita buat Pak, sudah sampai ke pengendalian udah selesai. Nah penilaian risiko terintegrasi ini bisa kita lakukan langkah ulang, dari ulang lagi artinya dari melakukan identifikasi dan juga penilaian dan juga pengendalian dari ulang ketika ada yang namanya proses baru. Jadi kita lakukan evaluasi ulang jika ada yang namanya proses baru. Ada proses baru nih di perusahaan kita, maka kita harus lakukan langkah ini secara ulang lagi. Karena proses baru pasti menimbulkan aspek dampak dan juga bahaya risiko yang baru, yang belum kita masukkan ke tabel penilaian kita sebelumnya. Atau ada bahan berbahaya yang baru yang kita gunakan, atau bahan B3 yang baru, atau kita buat pabrik baru. Nah maka kita harus mulai lagi dari awal, karena pabrik lama dengan pabrik baru pasti aspek dampak dan juga bahaya risikonya berbeda. Atau ketika ada pengetahuan baru akan bahaya dan dampak, ada teori baru yang muncul, ada penemuan baru bekerja dengan bahan kimia ini dampak barunya ini loh misalnya. Atau misalnya sekarang pandemi, ada pandemi COVID-19, maka kita juga wajib melakukan penilaian ulang untuk memasukkan bahaya dan risiko terhadap pandemi tersebut kepada si pekerjanya. Atau ada perubahan legal misalnya keluar Permenaker baru, Permenaker tentang penerapan K3 lingkungan kerja di perusahaan di tahun 2021 misalnya baru keluar, maka berubah lagi tuh penilaian yang kita masukkan yang diminta di Permenaker terbaru tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan baru ya, apakah tetap harus dievaluasi ulang? Tetap harus dievaluasi ulang. Misalnya ganti orang, ganti misalnya rolling dari kita, perusahaannya ada tersebar di beberapa daerah, jadi ada perusahaan dari Bandung di rolling pekerjanya ke Jakarta, yang Jakarta ke Bandung. Nah itu juga dirubah lagi karena budaya kerjanya mungkin berbeda walaupun masih satu perusahaan. Oke, sampai di sini materinya. Nanti video ini akan saya kasih kepada si pennya. Nanti si pennya tolong disebar kepada teman-temannya ya, kepada Mas Kodri dan juga Mas Yusuf ya, Mas Adam. Jika ada pertanyaan nanti bisa di chat ya, bisa di melalui WA dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu sampai sini dulu sesi ketiga untuk mata kuliah sistem manajemen atau keselamatan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.